Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kelas transfer panas, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Ya, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konduksi lapis tunggal, bagian pertama. Ya, kompetensi dari bab ini adalah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian semua, para mahasiswa, dapat menurunkan persamaan dan menyelesaikan persoalan-persoalan perpindahan panas konduksi dalam keadaan steady satu dimensi pada sistem lapis tunggal untuk geometri dinding datar. Nah, kondisi satu dimensi ini merupakan sebuah problem konduksi yang paling sederhana ya apabila kita membicarakan sistem lapis tunggal. Nah, bab ini memang dimaksudkan untuk memulai langkah sederhana kita dari perjalanan yang harus dicapai dalam mata kuliah ini. Secara geometri, perpindahan panas biasanya dikelompokkan menurut bentuk-bentuk umum yang mudah dianalisis, yaitu bidang datar, silinder, kemudian bola. Untuk memberikan bekal yang memadai, penurunan rumus-rumus perpindahan panas diberikan baik dalam bentuk analisis maupun bentuk singkat melalui pemisahan variabel. Ya, kita akan langsung masuk ke konduksi melalui dinding datar. Oke, kita akan masuk ke whiteboard ya. Ya, bayangkan sebuah dinding datar dengan ukuran tak terhingga pada arah Y. Ini arah Y. Dan arah Z. Ya, bayangkan sebuah dinding datar dengan ukuran tak terhingga dari arah Y, pada arah Y, sumbu Y maksudnya, dan sumbu Z. Ya, dinding ini memiliki konduktivitas termal konstan, K-nya konstan. Dan bukan merupakan fungsi dari suhu maupun titik lokasinya. Nah, kedua permukaan dinding merupakan permukaan isotermal dan dipertahankan pada suhu konstan. Ya, kalian perhatikan pada gambar ini, kedua permukaan dinding merupakan permukaan isotermal yang dipertahankan pada suhu konstan di setiap titiknya di permukaannya ya. Panas mengalir secara konduksi melintasi dinding pada arah X dari suhu dinding bersuhu 20 derajat Celcius ke dinding dengan suhu 3 derajat Celcius sejajar sumbu X. Nih, Q-nya. Sehingga suhu hanya merupakan fungsi dari X-nya saja. X adalah ketebalan dari dindingnya. Nah, jika sistem tidak membangkitkan panas, maka kasus seperti ini dinyatakan sebagai aliran panas konduksi steady satu dimensi. Artinya, variabel bebas hanyalah X, dan variabel tak bebas hanyalah suhu atau T. Di mana panas mengalir dari sisi yang bersuhu 20 derajat Celcius ke sisi yang bersuhu 3 derajat Celcius. Persamaan diferensial untuk situasi seperti ini dapat diturunkan dengan membuat neraca energi pada suatu elemen kecil setebal dx dan luas penampang A. Ya, ini adalah luas penampangnya di bagian sini. Luas permukaan atau luas permukaan setebal dx dan dengan luas penampang A. Misalkan Qx adalah laju aliran panas secara konduksi ke dalam elemen pada saat X sama dengan X. Sini, saat X sama dengan X. Dan Qx plus Dx X plus Dx adalah laju aliran panas keluar dari elemen pada X sama dengan X plus Dx.
pada keadaan steady, dt per dt sama dengan 0. Yang berarti suhu bukan merupakan fungsi waktu. Jadi elemen kecil tersebut tidak mengalami perubahan energi. Karena suhu dianggap hanya bervariasi pada arah koordinat X-nya saja. Maka tidak terjadi konduksi pada arah Y maupun arah Z. Menurut hukum Fourier, aliran panas konduksi pada koordinat X adalah Qx dot sama dengan min Ka dt per dx. Nah, pada keadaan steady berlaku Qx, atau laju aliran panas yang masuk di titik X, sama dengan Qx plus dx. Laju aliran panas yang masuk di titik X sama dengan laju aliran panas yang keluar di titik X plus dx. Jadi Qx, Q dot X sama dengan Qx plus dx. Nah, untuk menentukan Qx plus dx ini ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, metode analisis, kemudian yang kedua adalah metode pemisahan variabel. Nah, untuk metode analisis, silakan Anda coba mencarinya ya di literatur-literatur yang ada. Karena yang akan dibahas di video ini adalah metode pemisahan yang kedua, metode pemisahan variabel. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menggunakan metode pemisahan variabel. Ya, pendekatan ini lebih sederhana dibandingkan analisis yang sebelumnya ya. Kita mulai dengan persamaan Q sama dengan min Ka dt per dx. Ya. Kemudian persamaan ini kita rangkai lagi. Jadi Q dx sama dengan min Ka dt. Kemudian kita integrasikan pada batas-batas yang sesuai. I 0 sampai L dx sama dengan min Ka integral dari T1 sampai T2 dt. Kemudian karena K dan A konstan, maka Q dot kali L min 0 sama dengan min Ka T2 min T1 atau Q sama dengan Ka dibagi L T1 min T2. Ya. Kemudian ini adalah laju aliran panas secara konduksi ya. Kemudian apabila kita kemarin menggunakan analogi listrik, persamaan ini bisa kita sajikan sebagai Q dot T1 min T2 dibagi resistensi termal. Di mana resistensi termal atau tahanan termalnya adalah TH untuk konduksi, yaitu ketebalan bahan, ketebalan dinding dibagi dengan konduktivitas dikalikan luas permukaan. Karena panas yang mengalir
sama di semua lokasi X, maka kita dapat menuliskan laju perpindahan panas sebagai Q sama dengan KA dibagi X dikali T1 min Tx. Ya, dengan Tx adalah suhu pada sembarang titik di sepanjang sumbu X. Jadi rumus ini bisa digunakan untuk mencari suhu di sembarang titik X di dalam sebuah sistem atau di dalam dinding yang dilewati oleh aliran panas ya. Tx ini adalah suhu di sembarang titik sepanjang X. Bisa kita keluarkan rumusnya di sini jadi Tx sama dengan T2 min T1 dikali X dibagi L plus T1. Nah, distribusi suhu di dalam dinding datar linear selama konduktivitas termalnya konstan. Jadi kalau K-nya konstan, distribusi suhunya linear di dalam sebuah dinding datar. Namun karena kebergantungannya terhadap suhu, konduktivitas termal adalah variabel ya. Hubungan antara konduktivitas termal dan suhu untuk sebagian besar bahan adalah linear, yaitu K sama dengan K0 1 plus beta dikali T. Nah, untuk kasus seperti ini, persamaan Fourier untuk dinding datar homogen adalah Q dot sama dengan min K kali T dt per dx sama dengan min K0 1 plus dt per dx. Ya, ini adalah beberapa turunan suhu ya di dalam persamaan laju aliran panas secara konduksi. Ini untuk menghitung suhu di sembarang titik X, dan ini adalah distribusi suhu di dalam dinding datar. Nah, untuk memahami cara penggunaannya atau cara penyusunan rumus ini di dalam penyelesaian permasalahan konduksi, kita akan mencoba untuk menghitung atau menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Oke, ini contoh pertama. Dinding suatu oven industri terbuat dari bata api setebal 15 cm dan memiliki konduktivitas termal 1,7 watt per meter Kelvin. Pengukuran yang dilakukan selama kondisi steady menunjukkan bahwa suhu permukaan dalam adalah 1400 Kelvin dan suhu pada permukaan luar adalah 1150 Kelvin. Tentukan flux perpindahan panas dan laju perpindahan panas dari salah satu dinding yang berukuran 0,5 meter kali 1,2 meter. Yang pertama, ditentukan flux perpindahan panas. Flux adalah laju aliran panas per satuan luas. Jadi ini adalah Q ya, Q kecil atau flux panas. Yang kedua, laju perpindahan panas dari salah satu dinding yang berukuran, nah kita punya A di sini. Berarti laju perpindahan panas yang dihitung adalah Q. Karena kita punya nilai A di sini. Oke, akan kita hitung Q untuk yang soal yang pertama ya, sama dengan laju aliran panas dibagi luas permukaan. Sama dengan K delta T dibagi dengan ketebalan.
sama dengan 1,7 watt per meter Kelvin, ini konduktivitasnya, dikalikan dengan selisih suhu 1400 dikurang 1150. Kemudian dibagi dengan ketebalannya 0,15 meter. Ya, hasilnya adalah 2833 watt per meter kuadrat. Kemudian laju perpindahan panas dari satu dinding yang berukuran 0,5 kali 1,2 meter. Ini kita punya A atau luas permukaannya. Jadi kita langsung aja menggunakan rumus Q sama dengan KA delta T dibagi L. Sama dengan 1,7 kali A-nya. A-nya adalah 0,5 dikali 1,2 meter. Kemudian dikalikan delta T sama seperti ini. T-nya 1400 kurang 1150 dibagi ketebalannya 0,15 meter. Kemudian kita dapatkan laju aliran panasnya 1700 watt. Nah, ini adalah salah satu contoh soal dalam konduksi steady satu dimensi. Oke, kemudian ada satu contoh soal lagi agar lebih memahami konsepnya ya. Ini ada contoh kedua. Sebuah dinding setebal 0,3 meter. Di sini kita punya L ya, atau ketebalan, atau delta X. Memiliki konduktivitas thermal K sama dengan 0,9 watt per meter derajat Celcius. Tinggi dan lebar dinding adalah 3 meter dan 5 meter. Tentukan laju kehilangan panas melalui dinding pada suatu hari di mana suhu permukaan dinding masing-masing adalah 36 derajat Celcius dan 22 derajat Celcius. Kita udah punya semua komponen yang ada di sini ya, di dalam rumus laju aliran panas. KA, kemudian delta T dibagi L. Kita punya konduktivitas di situ, kita punya luas permukaan, kemudian kita punya selisih suhu, dan kita punya ketebalan dinding. Dan langsung kita hitung, 0,9 dikali 3 kali 5. Nih, luas permukaan ya. Kemudian selisih suhunya 36 kurang 22 dibagi dengan ketebalan 0,3. Ini adalah 630 watt. Nah, ya ini adalah contoh-contoh soal untuk menyelesaikan permasalahan di laju aliran panas secara konduksi ya. Sangat mudah, kemudian sudah ada beberapa komponen yang disebutkan biasanya di dalam soal, makanya kita tinggal memilih saja apa yang akan dicari. Oke, setelah tadi ada contoh soal ya, contoh pengerjaan soal di konduksi steady satu dimensi melalui lapis tunggal, yang harus kalian lakukan sekarang adalah mendownload lembar kerja. Lembar kerja sudah saya upload di bit.ly garis miring lapis tunggal 1, silakan di download, kemudian nanti akan harus kalian kumpulkan di link classroom ya. Sini juga udah saya lampirkan link classroomnya, silakan nanti di download dulu lembar kerja, kemudian dikerjakan. Nah, batas pengumpulan adalah 24 jam setelah kalian menonton video ini. Jadi silakan di-download dulu lembar kerjanya, kemudian kerjakan di lembar kerja yang sama. Ya, lembar kerjanya seperti ini, nanti yang ada di Drive yang saya upload. Silakan nanti kalian langsung kerjakan di sini dan kemudian di-upload di Google Classroom. Ya,
Itu saja materi pada konduksi lapis tunggal kali ini. Kita akan kembali di video selanjutnya di konduksi lapis tunggal bagian kedua. Kita akan membicarakan mengenai laju aliran panas di sistem radial seperti silinder maupun bola berongga ya. Ya, saya kira video ini cukup. Materi pada video kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.